kain putih yang ada di dalam itu adalah kain kafan. Karena saya tahu kalau ini adalah telinga mayat perempuan yang belum menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Emi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang baru saja mengklik tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Emi. Emi ini saat ini domisilinya ada di Turki. Dia sudah nikah dengan suaminya, dan Emi menceritakan tentang kejadian yang pernah dialami di sekitaran tahun 2019. Tapi ternyata cerita di tahun 2019 itu ada runtutannya. Jadi runtutan ceritanya itu dimulai dari tahun 2013 waktu itu. Jadi kita cerita dulu tentang Emi ini. Emi ini 4 bersaudara, asalnya dari Bawen, Jawa Tengah. Dia 4 bersaudara. Kakak pertamanya Emi ini namanya Ali, dan Mas Ali ini sudah tinggal di Indonesia Timur dan sudah berkeluarga dan kerja di sana. Kakak keduanya ini namanya Mbak Dini. Dia masih tinggal di Bawen dan sudah berumah tangga. Nah, kakak yang ketiga ini namanya Rehan, juga kerja di Indonesia bagian timur, tapi belum menikah. Tapi waktu itu sudah pacaran dengan seorang perempuan yang namanya Rani. Dan nomor 4 ini adalah si Emi ini. Nah, di tahun 2013 itu, Rani ini deket sama Emi. Karena Emi merasa Rani itu cocok ngobrol dengan Emi. Jadi secara obrolan juga secara apapun itu satu frekuensi lah. Apalagi Rani ini asalnya juga dari Bawen. Jadi Emi merasa kalau secara budaya, secara bahasa itu cocok dan sama lah sama Emi. Jadi waktu itu Emi ini besar harapannya pada Rani. Emi berharap kalau Rani itu bisa jadi istri dari Mas Rehan. Nah, selama kedekatan itu, di tahun itu Emi ini lagi kuliah di Solo, dan ada satu ketika itu lagi ada acara job fair ada di Jogja. Pada saat yang sama itu Rani ini ngajak Emi untuk mengikuti job fair yang ada di Salatiga, karena kebetulan Rani itu kuliah di Salatiga. Nah, karena waktu itu Emi ini merasa job fair yang ada di Jogja itu lebih menarik daripada di Salatiga. Emi coba ngobrol ke Rani, "Mbak, mohon maaf, sebenarnya itu aku ada acara job fair di Jogja dan aku lebih memilih ke sana kayaknya." Tapi ternyata Rani waktu itu mengikuti apa kata Rani. "Ya sudah dek, kalau gitu aku tak ke kosmu aja, nginep di sana, besoknya kita berangkat bareng ke Jogja. Setelah itu nanti kita pulang lah ke Bawen bareng-bareng." Nah, pada saat itu Emi itu benar-benar ngerasa kok baik banget Mbak Rani itu, apalagi secara hal-hal yang lain itu juga nyambung. Apalagi setelah job fair itu, Emi ini dikenalkan dengan teman-temannya Rani, dan Emi juga ngerasa cocok. Jadi merasa benar-benar satu frekuensi. Dari situlah Emi ini benar-benar menaruh harapan lebih lah pada Rani. Harapannya mudah-mudahan Mas Rehan itu bisa secepatnya menikah dengan Rani.
Nah, waktu pun berlalu. Di tahun itu Emi ini diterima kerja dan harus mengikuti satu pelatihan kerja di Jakarta selama 2 bulan. Pada saat itulah hubungan antara Rani dan Emi ini mulai agak merenggang karena mereka ini sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Dan perlu diketahui bahwa si Emi ini sudah menjalin hubungan dengan laki-laki yang namanya Harry, sudah dari tahun 2011. Pada saat yang bersamaan, Emi mau nggak mau harus long distance dengan yang namanya Harry ini. Nah, ternyata di bulan ketiga, Emi ditempatkan di Surabaya. Waktu itu Emi senang sekali karena pada saat yang sama Harry juga ada penempatan di Madiun, Jawa Timur. Karena Emi merasa jarak antara Surabaya dan Madiun ini dekat. Jadi paling nggak Emi itu bisa ketemu sewaktu-waktu lah dengan Harry itu. Nah, ternyata waktu itu ada kabar dari Rani. Rani itu telepon ke Emi, "Dek, Mbak ini sudah nggak sama masmu lagi. Mbak sudah putus sama Mas Rehan." Lah pada saat itulah Emi ini kaget, bener-bener sedih loh. "Mbak, kenapa kok putus sama Mas Rehan? Kok nggak cerita sama aku kalau lagi ada masalah? Kenapa kok aku dikabari ketika Mbak Rani sama Mas Rehan sudah putus?" Nah, waktu itu Rani ini cuman bilang, "Nggak tahu lah, Dek. Cobalah kamu ngomong sama masmu sendirilah. Siapa tahu dengan saran dari kamu, masmu bisa berubah pikiran dan bisa memperbaiki hubungan ini." Lah waktu itulah Emi ini karena merasa Rani ini sudah cocok banget dengan Emi, apalagi dengan keluarganya sudah cocok. Beberapa bulan sebelum itu juga keluarga Rani dan keluarga Raihan ini sudah pernah ketemu dan membicarakan tentang pernikahan. Tapi waktu itu yang bikin Emi ini benar-benar kaget karena kenapa kok tiba-tiba Mbak Rani ini putus sama Mas Rehan. Nah, jadi nggak lama setelah itu langsung Emi ini telepon ke Rehan itu, "Mas, kenapa kok Mas Rehan ini putus sama Mbak Rani? Padahal semua keluarga bapak ibu ini sudah seneng sama Mbak Rani. Apalagi aku ini juga seneng. Secara hal apapun itu cocok nyambung sama Mbak Rani. Kenapa kok putus?" Nah, waktu itu Mas Rehan yang ada di Indonesia Timur itu menjelaskan, "Udahlah, Dek, kamu ndak usah ikut campur urusannya Mas. Yang tahu tentang Rani itu ya cuma Mas. Jadi sudah kamu sibukkan dirimu dengan pekerjaanmu ini, kamu nggak usah ngurusi urusan ini. Sudahlah, yang jelas sekarang Mas Rehan sama Mbak Rani sudah nggak ada hubungan lagi, dan kamu nggak perlu lagi menanyakan hal ini pada Mbak Rani maupun juga sama Mas. Sudahlah, anggap ini angin lalu." Nah, dari situlah Emi ini merasa ya sudahlah, toh yang menjalani hubungan juga Rehan dengan Rani. Jadi Emi di situ cuman berharap. Nah, dengan adanya pernyataan dari Mas Rehan itulah Emi ini sudah nggak lagi menghubungi Rani dan menganggap ya sudahlah, mungkin belum jodoh. Akhirnya Emi pun sibuk dengan kegiatannya itu, dan ketika Emi ini ditempatkan di Surabaya, Emi ini semakin dekat dengan Harry. Dia menjalin hubungan secara dekat, dan pada saat yang nggak seberapa lama itu, Harry ini memutuskan untuk melamar Emi. Jadi keluarga Harry ini datang ke rumahnya Emi, berniat untuk melamar Emi. Waktu itu Emi ini merasa biasa saja karena menganggap kalau Harry ini orangnya atau pribadinya ini sudah mulai nggak asik. Emi merasa kalau Harry itu akhir-akhir itu lebih posesif banget. Bahkan Harry itu sempat bilang ke Emi kalau Emi ini tidak diperbolehkan untuk melanjutkan karirnya bekerja di satu perusahaan karena Harry kepingin Emi ini cuman diem di rumah. Lah waktu itu Emi ini nggak suka dengan arahan-arahan dari Harry karena statusnya belum menikah. Jadi Emi itu masih pengen berkarir. Dari situlah Emi ini merasa kok Harry ini semakin posesif. Apalagi akhir-akhir itu, apalagi setelah adanya lamaran itu, Emi itu ngerasa seringkali Harry ini mulai arogan. Dia sering semaunya sendiri, sering memaksakan kehendaknya Emi. Saat itulah Emi ini sudah mulai merasa nggak nyaman dengan sosok Harry itu. Nah, pada saat yang bersamaan ketika di Surabaya, datanglah satu orang yang namanya Angga. Angga ini ditempatkan di satu perusahaan yang sama di Surabaya, dan saat itulah Emi ini dekat sama Angga. Dan yang bikin Emi itu heran, Angga ini sudah tahu kalau Emi ini sudah punya pacar, bahkan sudah punya calon suami si Harry itu.
Tapi nggak tahu kenapa Angga itu seolah-olah menerima semua. Jadi Angga itu bahkan berani mengutarakan perasaannya ke Emmy kalau ingin menikahi Emmy dan ingin serius dengan Emmy. Nah, karena sebelumnya Emmy ini sudah merasa nggak nyaman dengan Harry, waktu itu Emmy merasa ada angin segar dengan datangnya Angga itu. Dari situlah mulai mereka ini dekat. Dan pada satu saat ketika weekend, kebetulan mereka ini pulang kampung dan rumahnya Angga ini ada di Temanggung. Jadi kebetulan satu arah dengan Emmy, dan Angga sempat bilang ke Emmy untuk mengantarkan Emmy pulang menuju ke Bawen. Waktu itulah mereka pulang bareng dan Angga sempat mampir ke rumahnya Emmy. Disitulah untuk pertama kalinya Angga ini ketemu dengan kedua orang tua Emmy. Nah, pada saat itulah kedua orang tua Emmy ini juga benar-benar agak jengkel juga sama Emmy. Kamu itu gimana, Tonduk? Wong kamu itu sudah lamaran dengan Mas Heri kok tiba-tiba bawa laki-laki lain. Ibu ndak suka loh ya. Tapi pada waktu itu Emmy menjelaskan ke kedua orang tuanya, Bu, ini Angga, ini cuma temanku di Surabaya. Kami itu ditempatkan di satu perusahaan yang sama di Surabaya. Dan kebetulan Angga ini rumahnya di Temanggung. Dia mampir sebentar untuk bisa kenal dengan bapak sama ibu. Pada saat itu, ibunya Emmy ini menjelaskan sekali lagi, pokoknya ibu nggak setuju kamu sama Angga. Ibu lebih setuju kamu sama Nak Heri, karena Nak Heri itu baik dan bla 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 dijelaskan oleh orang tuanya seperti itu. Nah, Emmy sekali lagi bilang ke orang tuanya, ya sudah Bu, yang menjalani hubungan kan Emmy. Emmy sudah merasa mulai nggak nyaman dengan Mas Heri, karena Mas Heri itu sudah mulai arogan dan seenaknya sendiri. Nah, karena mendengar penjelasan dari Emmy yang seperti itu, orang tua Emmy ini, ya sudahlah, terserah kamu aja. Jadi setelah kedatangan Angga di rumah Emmy itu, hubungan Emmy dengan Angga itu semakin dekat. Dan pada beberapa saat, Emmy itu mulai putus dengan Harry. Karena Emmy semakin merasa nggak nyaman, bukan karena adanya Angga ini, tapi memang benar-benar Emmy itu sudah mulai merasa nggak nyaman. Nah, pada saat itulah Angga ini semakin dekat. Dan Angga itu memberanikan diri untuk melamar Emmy. Jadi pada waktu itu, keluarga Angga yang dari Temanggung itu datang menuju ke rumah Emmy, berniat untuk melamar Emmy. Nah, Emmy waktu itu benar-benar senang dan sudah membayangkan pernikahan yang benar-benar mewah, benar-benar bahagia, hidup bersama di satu rumah dengan Angga. Benar-benar Emmy itu benar-benar berimajinasi seperti itu dan membayangkan yang indah-indah. Nah, setelah proses lamaran itu, Emmy pun dipindahkan ke Riau. Dan beberapa waktu Angga itu sempat berkunjung ke Riau. Pada saat Emmy ulang tahun, Angga juga sempat ke sana untuk menemani Emmy beberapa waktu. Dan gak lama kemudian, Angga pun balik kembali ke Surabaya. Ternyata Emmy ini tahu dari beberapa informasi dari teman-temannya yang ada di Surabaya bahwa Angga ini ternyata telah menjalin hubungan dengan bawahannya sendiri. Dari situlah Emmy ini coba mencari tahu lagi, bener nggak? Jangan-jangan ini cuman kabar-kabar burung. Ternyata setelah dipastikan kembali, ternyata benar bahwa Angga ini sudah berselingkuh dan dia ini menjalin hubungan dengan bawahannya sendiri ketika di Surabaya. Saat itulah Emmy ini benar-benar kecewa, marah, dan tanpa pikir panjang Emmy langsung memutuskan hubungan itu. Meskipun mereka sudah melalui proses lamaran. Jadi setelah itulah Emmy ini sudah benar-benar kapok menjalin hubungan dengan laki-laki dan Emmy itu seolah menutup diri dengan laki-laki. Nah, setelah kejadian itu, nggak lama kemudian Emmy dipindah tugaskan di daerah Jawa Barat dan pada saat itu di sekitaran tahun 2017 itu, Emmy ini benar-benar menutup diri, sudah nggak mau lagi kenal dengan laki-laki. Sementara di sisi lain, kedua orang tua Emmy itu menginginkan Emmy ini untuk segera menikah. Tapi Emmy itu juga sadar, ketika orang tuanya ini tanya tentang pernikahan, Emmy itu selalu menolak dan bahkan marah pada orang tuanya. Jadi seolah-olah pernikahan bagi Emmy itu benar-benar momok, karena benar-benar Emmy itu merasa trauma benar dengan hubungan-hubungan dia di masa lalu. Nah, ternyata ketika Emmy ini menjalani pekerjaan dan ketika dia ditempatkan di Jawa Barat itu, muncullah seorang laki-laki, kita sebut namanya Wawan. Nah, Emmy sendiri mengenal Wawan itu sosok yang baik, ramah, tapi ternyata Emmy itu sama sekali nggak menaruh harapan lebih pada Wawan.
Tapi ternyata karena sikap Wawan ini yang baik dan langsung to the point, karena waktu itu Wawan ini langsung mengungkapkan ke Emi, Em, aku pengen menikahi kamu, aku pengen datang ke rumah orang tuamu dan melamar kamu. Karena dengan usiaku yang seperti ini, aku merasa sudah pengen menikah. Dan aku melihat sisi-sisi calon istri itu ada di kamu. Makanya aku benar-benar niat dan serius, kapan aku bisa ke rumahmu. Dari situlah ternyata gak lama kemudian keluarga Wawan ini datang ke rumah Emi yang di Bawen itu. Mulailah diadakan proses lamaran itu dan Emi dilamar. Ternyata setelah kejadian lamaran itu gak lama kemudian Emi ini lagi-lagi merasa mulai sedikit gak nyaman dengan Wawan. Karena Emi merasa Wawan ini orangnya benar-benar hyperprotektif. Yang kalau dulu si Harry itu protektif, tapi Wawan ini benar-benar protektif dan posesif sekali. Jadi waktu itu Emi ini ngerasa benar-benar semakin gak nyaman dengan Wawan, dicoba diperbaiki lagi hubungan itu. Ternyata semakin lama ini semakin merasa gak nyaman, sampai pada akhirnya mereka pun putus dan gak jadi menikah. Nah setelah itu Emi ini mulai benar-benar ngerasa benar-benar hilang harapan dan gak lagi memikirkan tentang pernikahan. Nah di bulan Ramadan di tahun 2018 itu kakaknya Mas Ali yang ada di Indonesia Timur ini pulang. Jadi di bulan Ramadan menjelang hari raya itu Mas Ali ini pulang. Ternyata Mas Rehan yang waktu itu sudah menikah dan punya 2 orang anak, waktu itu nggak bisa pulang ke Bawen. Jadi ketika Mas Ali itu pulang, tiba-tiba Mas Ali itu bilang ke Emi, Dok, kamu yang sabar ya. Sudah, kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh, kamu mikir masa depanmu. Kalau kamu dekat sama cowok, kamu perbaiki ibadahmu, sholatmu jangan bolong-bolong. Nah waktu itu Emi ngerasa, kok tiba-tiba masku ini ngomong seperti ini, emangnya kenapa sih mas? Udahlah, cukup kamu tak kasih tahu seperti ini, perbaiki ibadahmu. Lah waktu itu Emi ini mikir lagi, sebelum Mas Ali ini datang ke Bawen pada bulan Ramadan itu, beberapa bulan yang lalu, Mas Rehan ini ternyata sempat ketemu dengan Emi di Jakarta. Waktu itu ketika ada dinas ke Jakarta, Mas Rehan ini datang ke Jakarta dan sempat ngobrol dengan Emi dan ada satu pembicaraan penting di situ. Ternyata Mas Rehan ini sempat bilang hal yang sama seperti yang diutarakan oleh Mas Ali. Jadi waktu itu Mas Rehan ini sudah diantar oleh Emi menuju ke bandara dan ketika menunggu pesawat itu, Mas Rehan itu sempat megang kepalanya Emi dan bilang, Dok, kamu yang sabar ya. Semua itu atas kehendaknya Allah. Kamu itu ada yang mageri. Dan yang mageri ini nggak suka dengan keluarga kita. Jadi kamu perbanyak-banyak zikir, perbanyak sholawat, perbanyak dekat sama Allah. Jangan sampai sholatmu itu bolong-bolong. Ya. Dan kamu tetap sabar. Jadi Mas Rehan dan satu teman Mas Rehan ini sudah coba untuk mengcover kamu dari jauh. Mencoba untuk menyingkirkan sihir-sihir itu. Lah waktu itu Emi itu juga sempat bingung, Mas Rehan ini ngomong apa sih? Aku itu dipageri apa sih mas? Udahlah, pokoknya kamu ada yang mageri, yang penting sekarang kamu perbaiki sholatmu, jangan bolong-bolong. Nah pada saat itulah, Emi ini tiba-tiba teringat dengan kata-katanya Mas Rehan di bandara. Ternyata di bulan Ramadan itu, Mas Ali yang waktu itu datang ke Bawen juga ngomong hal yang sama, yang kata-katanya hampir mirip dengan Mas Rehan. Pada saat itulah Emi ini mikir, ini kenapa sih kok kakak-kakak ngomong seperti ini, kok ngomong aku ada yang mageri, dan lain-lain. Tapi pada akhirnya, Emi ini coba nggak ambil pusing, karena yang pertama, Emi itu selalu orangnya realistis dan nggak percaya, hampir tidak percaya dengan hal-hal yang mistis. Jadi waktu itu Emi ini coba mengabaikan, kakakku ini mungkin omong kosong, mungkin apa. Tapi waktu itu Mas Ali ini coba ngomong lagi, kamu tahu nggak? Kenapa selama ini ketika ada laki-laki yang dekat sama kamu dan sudah melalui proses lamaran, hubunganmu ini sudah gagal, hubunganmu ini selalu gagal. Kamu tahu kenapa? Ya inilah, karena kamu ada yang mageri. Lah Emi coba menjelaskan ke Mas Ali itu, Mas, bukan karena itu. Hubunganku gagal sama laki-laki itu memang benar-benar kami itu putus secara alami. Ada kondisi-kondisi yang membuat kami itu putus. Bukan karena klinik-klinik seperti itu. Sudah Landu, kamu tidak perlu cari-cari alasan yang lain, tapi menurut Mas Ali, dan juga ada orang kepercayaan Mas Ali itu yang bilang kalau kamu itu dipageri.
sebenarnya keluarga kita ini dipageri, tapi ini lebih tertuju kepada kamu karena ibadahmu ini masih bolong-bolong. Sudahlah, kamu perbaiki sholatmu, jangan sampai bolong-bolong supaya terhindar dari hal-hal semacam ini. Dari situlah Emi ini cuman mendengarkan kata-kata dari kakak pertamanya itu, dan ternyata beberapa hari sebelum Lebaran, Emi itu tiba-tiba pingin main ke Indonesia Timur karena di sana ada Mas Ali dan keluarganya, juga Mas Rehan dan keluarganya. Apalagi di bulan Ramadan itu Mas Rehan ini nggak bisa pulang ke Bawen. Jadi waktu itu Emi ini minta izin ke kedua orang tuanya untuk merayakan Lebaran waktu itu di Indonesia bagian timur di rumah kakak-kakaknya itu. Dan alhasil orang tuanya menyetujui, berangkatlah Ami menuju ke Indonesia bagian timur itu. Di situ Emi ini ketemu dengan Mas Ali dan juga keluarganya, juga ponakan-ponakannya yang lucu-lucu, juga ketemu dengan Mas Rehan dan istrinya, juga anak-anaknya yang lucu-lucu. Bahkan Emi itu bercerita kalau dia itu benar-benar kerasan di sana. Dia bakar ikan sampai seringkali Emi itu ketika di sana begadang sampai malam hari, sampai jam 2 malam karena benar-benar menikmati suasana waktu itu. Nah, di hari Lebaran hari kedua, Mas Rehan itu minta Emi untuk datang ke satu orang. Nah, satu orang inilah yang dimaksud Mas Ali beberapa waktu yang lalu. Jadi ceritanya, Mas Ali itu sempat mengalami sakit dan sempat dibawa ke rumah sakit. Ternyata medis ini nggak bisa membaca sakit dari Mas Ali itu. Akhirnya istri dari Mas Ali itu menyarankan untuk mendatangi satu orang pintar ini yang namanya Pak Rudi. Rumah Pak Rudi ini harus menyeberang ke satu pulau, disitulah Pak Rudi tinggal. Dan begitu Mas Ali ini datang, Pak Rudi itu langsung ngecek kondisi Mas Ali. Dan waktu itu Pak Rudi ini bilang kalau ternyata Mas Ali dan keluarga semua ini ada yang mageri. Jadi efeknya sampai ke usaha-usaha yang dijalani oleh Mas Ali dan keluarga itu mengalami kemerosotan. Nah, waktu itu Pak Rudi ini sempat bilang ke Mas Ali, "Mas, di keluarganya jenengan ini ada yang belum nikah nggak?" Lah Mas Ali pun jawab, "Ada, adik saya yang terakhir. Kalau boleh tahu, saya bisa lihat fotonya, namanya juga wetonnya." Disitulah Mas Ali ini ngasih tahu bahwa namanya adalah Emi, dan disitu dikasih tahu fotonya juga tanggal lahirnya. Waktu itu Pak Rudi ini cuma melihat foto Emi sambil sedih juga. Pak Rudi ini langsung bilang ke Mas Ali, "Kasihan adik sampean ini. Bertahun-tahun sudah lama adik sampean ini dikerjain sama seseorang. Jadi ada yang sengaja mageri keluarga sampean ini." Loh, terus Mas Ali bilang, "Loh, terus kenapa kok kenanya di adik saya, nggak nikah-nikah?" Jadi sebenarnya dari semua keluarga sampean itu ibadahnya bagus-bagus, tapi cuma adik sampean ini yang ibadahnya masih kurang. Sholatnya masih bolong, nggak tepat waktu. Dari situlah ilmu sihir semacam ini nyamber ke adik sampean itu. Nah, waktu itu Mas Ali ini juga benar-benar percaya, karena waktu itu Emi ini juga gagal dalam pernikahan berulang kali, bahkan sampai 3 kali gagal untuk menikah. Dan selalu situasinya seperti itu, ada yang melamar dan ketika setelah melamar mereka putus, selalu seperti itu. Terus Mas Ali ini tanya lagi, "Terus bapak saya yang di rumah itu juga sakit-sakitan juga Pak Rudi." Nah, untuk masalah bapak jenengan yang sakit-sakitan itu efek dari Mbak Emi ini, karena weton mereka ini sama. Jadi sebenarnya serangan itu tertuju ke Mbak Emi dan efek-efeknya juga ke bapak jenengan karena wetonnya sama dengan Mbak Emi ini. Lah Pak Rudi bilang, "Kapan-kapan diajak aja ke sini. Saya pengen lihat orangnya langsung. Kalau memang Mbak Emi ini mau disembuhkan, nanti kita sembuhkan." Gak lama kemudian Pak Rudi ini ngelihat lagi fotonya Emi. Dan Pak Rudi ini tanya lagi ke Mas Ali, "Tapi mohon maaf ya Mas Ali, ini Mbak Emi ini agak susah orangnya, karena beliau ini nggak percaya dengan hal-hal semacam ini. Kalau mau disembuhkan, minimal Mbak Emi ini harus percaya dulu. Paling nggak Mbak Emi ini tahu kalau dia ini mau disembuhkan. Paling nggak itu aja lah." Nah, ternyata kedatangan Emi ke Indonesia Timur itu ke rumah Mas Ali dan juga Mas Rehan itu dimanfaatkan oleh Mas Rehan. Diajaklah menuju ke rumah Pak Rudi dengan alasan, "Ayo silaturahmi ke temennya Mas." Jadi waktu itu Emi ini berdua dengan Mas Rehan
Mereka menyeberang ke satu pulau di rumah Pak Rudi itu. Jadi rumah Pak Rudi ini benar-benar di dekat laut. Jadi posisinya laut dan ada jalan raya di situ, lalu ada kebun kecil, terus rumah Pak Rudi itu. Nah, begitu pertama kali datang, Emi seperti halnya orang yang bertamu ke rumah seseorang, apalagi ini adalah hari raya Lebaran. Jadi waktu itu Emi mengucapkan salam, dan ternyata waktu itu Pak Rudi ini langsung melihat Emi dengan wajah yang heran. Dan karena waktu itu Emi ini merasa nggak nyaman dilihat seperti itu, akhirnya Emi itu diem. Dan nggak lama kemudian Pak Rudi ini nyuruh Emi untuk duduk dulu Mbak Emi. Nah waktu itu Pak Rudi ini langsung tanya ke Emi, Mbak Emi ini benar mau sembuh? Kalau Mbak Emi mau sembuh, Mbak Emi harus percaya. Mbak Emi setelah ini pulang dulu, nanti dipikirkan di rumah. Setelah itu Emi ini pulang. Jadi dalam perjalanan bersama Mas Rehan itu, Emi ini cerita ke Mas Rehan, Mas, aku itu sebenarnya agak nggak percaya sama hal-hal kayak gini. Nah waktu itu Mas Rehan ini menjelaskan ke Emi, Dek, banyak hal-hal di dunia ini yang kita nggak tahu. Dan Allah itu maha besar. Meskipun ada kejahatan-kejahatan yang dibikin orang, kalau Allah sudah berkehendak, kamu sembuh, kamu pasti sembuh. Yakini bahwa kamu itu dipagari orang. Ketika kamu nggak jadi menikah itu, ini karena orang yang jahat sama kamu, magari kamu supaya kamu nggak bisa nikah. Jangan dipikir ini nggak ada hubungannya dengan itu. Waktu itu Emi bilang, Mas, tapi aku itu takut syirik. Kamu harus tahu ya, Dek. Kalau kamu yakin Pak Rudi itu sebagai penyembuh, itu baru kamu syirik. Pak Rudi ini cuma perantara. Dia diizinkan Allah untuk membantu penyembuhan orang-orang ini. Jadi jangan anggap kamu itu syirik. Ini semua atas pertolongan Allah. Kita ini ikhtiar, minta pertolongan tetap sama Allah. Tapi Pak Rudi sebagai perantaranya. Dari situlah di rumah Mas Rehan itu, Emi itu terus berpikir. Dan keesokan harinya Emi pun mau, ya udah Mas, ayo diantarlah aku ke Pak Rudi. Berangkatlah mereka malam itu. Nah Emi itu merasa suasana di sana itu benar-benar dingin karena dekat dengan laut, dan kalau siang itu panas. Jadi waktu itu Emi ini pakai jaket tebal menuju ke rumah Pak Rudi. Mereka nyebrang ke satu pulau. Begitu datang, Pak Rudi ini langsung tanya, sudah siap Mbak Emi? Siap Pak. Ya sudah, Mbak Emi duduk dulu di kursi. Jadi Emi ini duduk di kursi panjang. Di situ Pak Rudi ini mulai menulis sesuatu. Dia membacakan ayat suci Al-Quran dan menulis sesuatu di atas kain putih. Setelah menulis sesuatu itu, kain putih ini dicelupkan di mangkok yang berisi air, dan Pak Rudi ini kembali membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi ketika melakukan ritual-ritual itu, Emi ini ngerasa nggak ada yang aneh. Jadi Emi ya seperti merasa biasa saja, hanya melihat Pak Rudi itu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran itu. Nggak lama kemudian Pak Rudi bilang, Mbak Emi, setelah ini nanti istri saya ngasih sarung, nanti Mbak Emi mandi di belakang. Mbak Emi bilang, kalau sudah merasa menggigil, kedinginan, Mbak Emi bilang ya, oh iya Pak, masuklah Emi. Ditemani oleh istrinya Pak Rudi itu yang panggilannya Mama. Begitu ditemani di belakang, keluar dari dapur itu bisa melihat ke arah laut. Di situ ada bangunan yang seperti toilet tapi ukurannya hanya setinggi orang dewasa. Di situ Emi pakai sarung dan ada satu tong besar berisi air. Disitulah istri dari Pak Rudi itu seperti komat kamit membacakan sesuatu dan mulailah memandikan Emi. Selama Emi mandi itu, istri dari Pak Rudi itu terus tanya, sudah kedinginan belum Mbak Emi? Belum Mah. Dimandikan terus. Sampai air ini hampir habis, Emi ini sama sekali nggak merasa dingin. Lah waktu itulah istri dari Pak Rudi ini bilang, Pak, ini Mbak Emi belum juga dingin Pak. Lah Pak Rudi pun menghampiri Emi, dia bilang, ini benar dugaan saya. Ya sudah Mbak Emi, ayo masuk lagi. Emi pun masuk kembali. Disitulah Pak Rudi ini membacakan ayat-ayat lagi. Dan Pak Rudi bilang, Mbak Emi, besok Mbak Emi datang lagi ke sini, sekarang Mbak Emi pulang. Dan jangan lupa untuk terus baca istighfar selama malam ini. Disitulah Emi ini pulang. Dan begitu dalam perjalanan pulang, Emi ini cerita ke Mas Rehan. Mas, kok aneh ya Mas? Padahal sebelum sampai ke rumah Pak Rudi itu kan cuaca itu dingin. Tapi kok pas mandi itu aku nggak merasa dingin sama sekali ya. Lah waktu itu Mas Rehan cuma bilang,
Ya sudah, bismillah aja ya dek, mudah-mudahan Allah izinkan untuk kamu ini sembuh, untuk kamu bisa lepas dari sihir-sihir ini. Lah, begitu Emi ini masuk sampai di rumah Mas Rehan, Emi ini makan malam bersama istrinya Rehan, juga ponaan-ponaannya di situ. Dan nggak lama setelah itu, Emi ini pun memutuskan untuk tidur. Tapi sebelum tidur itu Emi ini ngerasa bener-bener ngerasa takut. Jadi seolah-olah banyak yang ngawasi Emi. Jadi kayak ada banyak mata yang ngawasi. Dan Emi itu sebelum-sebelumnya nggak pernah merasakan ketakutan seperti ini. Sebelum-sebelumnya ketika di rumah Mas Rehan itu bahkan Emi ini sering begadang sampai jam 2 malam dan nggak pernah merasa takut. Tapi waktu itu Emi ini benar-benar ngerasa takut, merinding. Bahkan sampai menuju ke toilet, Emi ini minta ditemenin oleh istrinya Mas Rehan. Mbak, minta tolong ditemenin ke toilet, aku takut. Penuh, kenapa kamu? Nggak tahu, aku takut, Mbak. Tapi Emi ini terus ingat kata-kata Pak Rudi untuk perbanyak istighfar. Jadi waktu itu Emi ini sampai minta tolong ke istrinya Mas Rehan untuk tidur bersama, juga di situ tidur bersama ponaan-ponaannya. Karena Emi ini merasa benar-benar takut malam itu, seolah-olah banyak yang ngawasi. Nah, begitu tidur di kamar itu bersama istri Mas Rehan juga ponaan-ponaannya itu, di sebelah atau di samping rumah Mas Rehan itu memang ada galian-galian tanah. Jadi di samping rumah itu ada orang yang mau mendirikan rumah. Jadi banyak bangunan-bangunan yang masih ada di sana seperti tanah, pasir, dan lain sebagainya. Nah, Emi itu dengar di tengah malam, di sekitar jam 1 dini hari itu, Emi dengar ada suara orang yang mencangkul tanah. Cak, cak, benar-benar jelas. Saat itulah Emi itu benar-benar ngerasa takut. Tapi karena waktu itu istri Mas Rehan ini sudah tidur, jadi Emi itu terus memberanikan diri. Dan Emi itu merasa ketakutan, benar-benar takut sampai mendengar ayam berkokok menjelang subuh itu, baru Emi itu benar-benar bisa tidur. Nah, malam kemudian, Emi pun menuju ke rumah Pak Rudi lagi, diantarkan oleh Mas Rehan. Begitu sampai di sana, Pak Rudi ini langsung tanya ke Emi dengan senyum. Gimana Mbak Emi semalam? Seolah-olah Pak Rudi ini tahu apa yang dialami Emi malam itu. Terus Emi bilang, iya Pak, semalam itu kok saya merasa takut ya Pak. Kayak benar-benar banyak yang ngawasi. Itulah kenapa Mbak Emi, saya sarankan ke Mbak Emi untuk perbanyak istighfar. Jin yang dikirim oleh orang-orang ini untuk sihir, dia ini tahu kalau Mbak Emi ini mau disembuhkan. Makanya mereka ini berbondong-bondong menyerang Mbak Emi malam itu. Itulah kenapa saya sarankan ke Mbak Emi untuk perbanyak istighfar. Karena pada saat ini, jin-jin ini benar-benar menyerang Mbak Emi. Lah, malam itu, Emi pun disuruh mandi lagi, dan Pak Rudi sempat bilang lagi, Mbak Emi, kalau sudah merasa kedinginan, bilang ya. Iya Pak. Disitulah Emi melakukan proses ritual itu, dan ada istrinya Pak Rudi di belakang yang menemani Emi untuk mandi. Begitu gayung pertama disiramkan ke badannya Emi itu benar-benar merasa dingin dan menggigil. Waktu itulah Emi bilang, "Mah, sudah mah, Emi sudah kedinginan." Lah, waktu itulah istri Pak Rudi bilang, Pak, Mbak Emi sudah kedinginan." Masuklah Emi ini ke ruang tengah itu, dan Pak Rudi ini langsung membacakan ayat-ayat Quran. Begitu Pak Rudi ini membacakan ayat Quran, dan gak lama kemudian, Pak Rudi ini langsung melihat ke arah pojok, sambil ngomong sesuatu yang Emi ini gak paham. Karena posisi waktu itu Mas Rehan ini ada di ruang tamu, gak menemani Emi di ruang tengah. Emi itu benar-benar ngelihat Pak Rudi itu nunjuk ke arah pojok sambil ngomong sesuatu. Mungkin waktu itu Pak Rudi berbahasa Sunda, karena Pak Rudi ini sukunya suku Sunda. Jadi Emi itu nggak paham bahasanya, tapi yang jelas Pak Rudi itu seperti orang marah dan nunjuk-nunjuk ke arah pojok, dan tangan kiri Pak Rudi itu bawa tasbih. Dan nggak lama kemudian Pak Rudi itu membacakan ayat Quran dan dilemparkan tasbih itu ke pojok. Begitu dilempar, Emi itu benar-benar dengar sampai kaget, karena ada suara letusan yang benar-benar keras, duar, benar-benar keras. Dan Emi itu ngelihat tasbih ini jatuh, dan ada satu lagi benda yang jatuh, yang Emi nggak tahu itu apa. Dan gak lama kemudian Pak Rudi itu ngambil tasbih dan ngambil satu benda itu sambil mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kembali lagi ke depan Emi, Pak Rudi bilang, Alhamdulillah Mbak Emi, Allah membantu kita, Allah izinkan kita untuk mengambil benda ini. Dibukalah, jadi Emi itu ngelihat ada benda kecil seperti kulit kayu yang benar-benar keras, dan di dalam
benda yang seperti kulit kayu itu ada terselip semacam kain putih. Disitulah Pak Rudi bilang, diambil Mbak Emi, silakan diambil. Diambillah oleh Emi. Emi itu benar-benar mengucap istighfar dan mengucap kalimat-kalimat Allah la haula wala quwata illa billah, karena Emi itu benar-benar kaget dengan apa yang dilihat. Jadi kain putih yang merupakan kain mori itu, di bagian sebelah kiri itu ada tulisan AMI dengan huruf besar, dan di sebelah kanan ada gambar perempuan dengan rambut yang panjang, dan di sebelah kanannya lagi ada kepala perempuan dengan rambut yang panjang dan dengan rambut asli, dan di sebelah kanan ada tulisan tidak kawin-kawin. Disitulah Emi itu benar-benar kaget. Ya Allah Pak, ini siapa yang melakukan ini? Sudah, Mbak Emi nggak perlu tahu siapa yang melakukan ini. Mbak Emi cukup istighfar, minta ampun sama Allah. Mbak Emi nggak perlu tahu siapa yang melakukan ini. Mbak Emi nggak perlu dendam. Sudah, Mbak Emi lupakan ini semua. Yang penting Allah sudah izinkan untuk melepas sihir ini. Waktu itu Emi ini terus nangis, dan Mas Rehan ini datengin. Kamu kenapa, Dok? Kenapa? Ini loh Mas, siapa yang tega kayak gini? Lah, pada waktu itulah Pak Rudi itu menjelaskan, sudah ya Mbak Emi, sabar, sudah sabar. Nah, setelah Emi ini kembali tenang, Pak Rudi ini kembali menjelaskan, Mbak Emi tahu nggak itu apa? Mbak Emi tahu nggak? Ini bukannya kulit kayu ya, Pak Rudi? Bukan, Mbak. Mbak Emi tahu apa? Kain putih yang ada di dalam itu adalah kain kafan. Nah, itu rambutnya Mbak Emi yang ada di situ. Mbak Emi itu bingung. Loh, kok bisa rambut saya ada di sini? Nanti tak ceritain. Terus Mbak Emi tahu nggak, yang menurut Mbak Emi itu kulit kayu itu sebenarnya apa? Ini apa Pak memangnya? Coba dibuka. Begitu Emi buka, ini benar-benar keras. Jadi yang menurut Emi kulit kayu itu benar-benar keras dan kayak benar-benar sudah kaku. Emi tanya lagi ke Pak Rudi, loh emangnya ini apa sih Pak? Mbak Emi tahu nggak, di tengah-tengah ritual tadi saya membacakan ayat Quran sambil saya ngelus dada dan nangis. Saya nangis waktu itu. Mbak Emi tahu nggak kenapa? Nggak tahu Pak. Karena saya tahu kalau ini adalah telinga mayat perempuan yang belum menikah. Bayangkan Mbak Emi, betapa sakitnya mayat ini Mbak Emi. Mayatnya jadi nggak sempurna karena kelakuan orang jahat ini. Jadi orang ini benar-benar melakukan ini, motong telinga mayat perawan yang belum nikah ini untuk dijadikan sihir dan guna-guna. Bayangkan betapa sakitnya. Di situ saya nangis Mbak. Di situ saya nangis nggak tega. Bagaimana perempuan ini yang meninggal, mayatnya jadi nggak sempurna karena telinganya sudah dipotong. Nah, Emi waktu itu benar-benar histeris, dia nangis sekencang-kencangnya. Ada pertanyaan lagi dari Emi. Pak, kalau boleh tahu siapa yang melakukan ini semua? Karena yang ada di pikiran Emi, yang ada di kepala Emi, ada 3 nama. Bisa jadi Heri, bisa jadi Angga, atau Wawan. Jadi 3 nama ini selalu bergelayut di pikiran Emi. Kenapa kok mereka ini tega melakukan ini ke aku? Dan waktu itu Emi ini mengerucut ke arah Heri. Karena Emi merasa Heri ini benar-benar orang yang sudah disakiti oleh Emi. Terus Emi itu memikirkan itu. Tapi Pak Rudi ini coba menenangkan. Sudah Mbak Emi, nggak usah terlalu dipikir siapa yang berbuat ini. Karena Mbak Emi nggak boleh dendam. Mbak Emi sudahlah lupakan semua, yang jelas Allah ini sudah menolong Mbak Emi keluar dari sihir-sihir ini. Tapi Emi ini masih penasaran waktu itu. Pak, kalau boleh tahu ini yang melakukan orang Jawa Timur, Jawa Tengah, atau Jawa Barat? Pak Rudi sekali lagi dengan senyum menjelaskan, Mbak Emi, itu sudah jadi kewajiban saya untuk nggak mengungkapkan ini semua. Biarlah ini menjadi rahasianya Allah. Nah, pada waktu itu Emi itu diem dan dibuka lagi kain itu. Dibuka lagi, di sebelah kiri Emi ini ngelihat lagi ada tulisan Ami di situ. Lah, nggak lama kemudian Emi ini mikir, kok tulisannya Ami, kok nggak Emi? Di situ Emi ini mikir lagi. Karena Emi itu benar-benar ingat dengan satu nama yang manggil Emi dengan panggilan Ami hanya 1 orang, yaitu Rani. Disitulah Emi ini benar-benar kaget. Masa iya Rani? Masa iya Mbak Rani?
Penasaran Emi tanya lagi ke Pak Rudi, Pak, saya mau tanya satu kali lagi, yang melakukan ini laki-laki atau perempuan? Pak Rudi dengan senyum bilang, perempuan, Pak. Disitulah Emi itu benar-benar nangis. Waktu itulah Mas Rehan ini meluk Emi, sudah dek, sudah tenang ya. Mas, kenapa kok tega orang ini ngelakuin ini ke aku? Udah ya, sudah, kamu ikhlas, kamu nggak boleh dendam. Karena benar-benar Emi itu nggak habis pikir, kenapa kok Rani itu tega melakukan ini. Padahal selama ini Emi nggak punya salah apapun ke Rani itu. Kenapa kok dia tega? Dan kenapa Emi ini bisa yakin bahwa yang melakukan semua ini adalah Rani? Karena satu-satunya orang selama ini yang memanggil Emi dengan panggilan Ami adalah si Rani. Nah, pada saat itulah, begitu pulang, sampainya di rumah Mas Rehan itu, Mas Rehan pun mulailah cerita. Duk, kamu nggak boleh dendam ya, Duk, sama sosok perempuan ini. Jadi pada waktu itu, Mas Rehan itu sudah mulai merasa nggak nyaman ketika pacaran dengan Mbak Rani itu, dan Mas Rehan memutuskan untuk nggak jadi menikah dengan Mbak Rani itu. Dan pada waktu itu, Rani itu sempat mengumpat, sumpah serampah. Dia bilang ke Mas Rehan, lihat ya, pasti nanti akan terjadi sesuatu pada keluargamu. Waktu itu Mas ini sempat marah, loh, jangan bawa-bawa keluargaku. Kenapa kamu bawa-bawa keluargaku? Sudah lihat semua, pasti keluargamu hancur lebur. Adikmu yang belum menikah pasti nggak akan menikah. Dari situlah Emi itu benar-benar nangis, dia sedih. Kenapa kok bisa tega seperti itu, dan kenapa membawa keluarganya Mas Rehan? Padahal dia ini cuma ada masalah dengan Rehan. Nah, dari situlah Emi ini benar-benar jengkel dengan yang namanya Rani, dan benar-benar nggak habis pikir. Ternyata selama ini Emi ini nggak jadi menikah dan selalu gagal karena sihir ini. Karena ada sihir yang bertuliskan tidak kawin-kawin, dan ada rambut Rani di situ. Nah, beberapa hari setelah itu, Emi ini penasaran, kok bisa rambutnya ini dijadikan alat sihir untuk menyihir si Emi. Ternyata Pak Rudi itu sempat menjelaskan ke Mas Rehan, kenapa rambut Rani ini bisa diambil. Padahal Emi ini sudah lama nggak ketemu dengan Rani. Ternyata yang melakukan semua itu adalah kuntilanak. Jadi ada kuntilanak yang sengaja didatangkan untuk mencabut rambut Emi. Waktu Emi tahu tentang kabar itu, Emi itu benar-benar kayak nggak percaya. Karena beberapa waktu lalu, Emi ini ingat ketika ngekos di Jakarta, Emi itu pernah mengalami rambutnya ini seperti botak dan tiba-tiba hilang. Pagi itu ketika Emi ini bangun, tiba-tiba kok rambutku botak. Dan Emi itu merasa benar-benar kayak seolah-olah nggak percaya. Dan di siang itu, Emi langsung menghubungi satu dokter dan disuntikkanlah semacam vitamin untuk menumbuhkan lagi rambutnya. Tanpa berpikir yang macam-macam. Ternyata kejadian Emi rambutnya hilang itu ternyata sudah diambil satu kuntilanak untuk dijadikan sihir itu. Jadi pada waktu itu Pak Rudi itu sempat bilang ke Mas Rehan juga, bahwa itulah pentingnya seseorang yang mau tidur ini lebih baik berwudu lebih dahulu dan membaca ayat-ayat seperti Qul 3 kali, juga membaca ayat kursi agar terhindar dari serangan-serangan sihir semacam itu. Jadi setelah kejadian itu, Emi ini benar-benar percaya bahwa selama ini dia gagal dengan laki-laki, gagal menikah, itu bukan karena permasalahan-permasalahan sepele seperti itu, tapi karena pagar-pagar yang sudah terus diperbarui oleh si Rani ini. Jadi Rani ini sengaja untuk memperbarui sihir-sihirnya. Setiap tahun dia perbarui supaya Emi ini nggak jadi nikah. Dari situlah Emi itu benar-benar menyesal, dan sampai pada akhirnya dia menyatakan dia percaya dengan hal-hal semacam itu. Dia percaya dengan sihir, dia percaya dengan santet bahwa selama ini dia nggak bisa nikah karena hal-hal semacam itu. Setelah kejadian yang luar biasa itu, Emi ini semakin yakin bahwa ada hal-hal lain yang terjadi. Dan Emi semakin yakin dengan kekuatan Allah yang maha besar. Emi mulai memperbaiki sholatnya. Yang awalnya sholatnya Emi ini bolong-bolong diperbaiki lagi. Dia lebih tingkatkan iman dan takwanya pada Allah. Dan setelah itu Emi ini menjalani proses-proses ruqyah secara rutin. Ada teman dari Mbak Dini ini yang juga mengobati Emi. Ada juga teman dari Mas Rehan yang ada di Mbawen ini juga berusaha mengobati Emi. Dan
berangsur-angsur Emi ini mulai mengalami kesembuhan, dan sampai pada akhirnya Emi ini ketemu satu orang warga negara asing dari Turki, kita sebut namanya Joseph. Di situ awalnya Emi ini agak ragu-ragu juga untuk memulai pendekatan dengan si Joseph ini. Tapi pada akhirnya qadarullah, Allah izinkan akhirnya Emi ini menikah dengan pria yang bernama Joseph ini, dan sampai hari ini Emi sudah berdomisili di Turki dengan suaminya itu dan membina hubungan rumah tangganya bersama Joseph. Kisah ini begitu banyak sekali hal yang bisa kita ambil, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, bahwa yang paling penting adalah kedekatan kita dengan Allah, bahwa kita harus percaya bersama Allah kita tidak akan kehilangan apa-apa, tapi tanpa Allah kita akan kehilangan semuanya. Dari sinilah kita semakin yakin bahwa tidak ada kekuatan selain kekuatan dari Allah. Dan semoga kisah ini bisa diambil pelajaran, bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.